Halo semuanya. Wah, baiklah. Kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa ke bolak-balik atau vice versa. Baiklah. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu. So ini temanya berjudul siapa yang ingin bicara jujur ke kamu. Wah, kepo nggak? Kepo lah, masa nggak? Kita clarify, siapa yang pengen bicara jujur sama kamu? Apa sih yang mau dia jujurkan? Nah, Kela, kita mulai ya. Oke, ini ada card The Hangman. Oke, baiklah. Ada Three of Cups, The Tower, Six of Cups, Six of Cups, Hierophant. Ada The Lovers. Oke, baiklah. Pisces, Cancer, Scorpio. Virgo, Taurus, Capricorn ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang strong, Taurus, Gemini ya. Aries, Scorpio, Cancer, Pisces. Bisa energi saja. Nanti kita lihat lagi ya. Ada kelanjutan ini, mungkin ada zodiak lain yang muncul, oke? So jangan patokan dari zodiak juga. Baiklah. Ini yang pengen ngomong jujur ke kamu, bicara jujur sama kamu. Aku rasa ini nggak hanya satu orang ya. Mungkin beberapa kalian dealing sama dua orang. Bisa ini orang yang sudah terkoneksi lama dengan kamu, tapi ada yang masih fresh ya, gitu. Ada orang jauh, atau dia menjauh dari kamu. Ini ada yang hubungannya nggak jelas gitu, kayak masih berteman. Entah rekan kerja, rekan kantor, rekan bisnis, rekan belajar, dan sebagainya. Atau ya hubungan gak jelas, hubungan menggantung ada, LDR ada, ya udah komitmen juga ada gitu. Tapi tragis banget hubungan ini ya. Ini ada the tower moment, dimana ada kehadiran orang ketiga. Atau ya kita tidak hanya berdua di dunia ini ya. Ada yang lain loh yang ngefek ke hubungan kita. Iya, ada yang mempengaruhi ya. Gitu. Ini aku rasa bisa kayak ya kamu udah terkoneksi lama sama dia. Cuma kalian nggak berdua saja dalam percintaan kalian ini. Lingkaran kalian ini ada yang lain juga, ada fokus yang lain gitu. Beberapa belum selesai dengan masa lalu, beberapa belum kelar dengan masa lalu. Jadi kayak ya sulit lah melangkah ke depan gitu. Ini ada juga yang udah komitmen sama orang, bisa memihak dia sama yang lain, ke temannya, atau memihak ke keluarga. Bisa juga sudah punya keluarga. Jadi dia punya keluarga ya, so kamu nggak jadi prioritas utama
gitu. Tapi dia cinta banget sama kamu. Ini ada King of Cups ya, bottom of the deck. Ini ya baper sih dianya ke kamu. Ada strong connection di antara kalian. Ini beberapa mungkin kamu sama dia soulmate, atau ini ada yang twin flame ya, yang vibrasinya tinggi banget. Apa ya, ini ada juga yang kayak dia tidak lebih dewasa ya daripada kamu. Tidak lebih dewasa berarti bisa karena usia, atau ya gitu, adik-adik gitu ya. Ada yang kakaan, tante sama om gitu. Atau memang ya dia tuh belum bisa mencintai dengan cara yang dewasa. Jadi egonya gede gitu, mementingkan diri sendiri. Ini orangnya apa ya? Ya kalau dilihat sih dia kayak orang yang fine-fine aja gitu ya. Orang yang oke-oke aja. Tapi dia kayak mempermainkan perasaan kamu di sini karena dia nggak ngeberesin urusan kalian baik-baik. Beberapa ini lost contact begitu aja. Oke lah, mungkin dia nggak mau diganggu dulu, atau ya sorry to say, aku sebenarnya nggak mau sama kamu, tapi aku nggak enak ngomongnya. Bisa juga ya gitu sih, orangnya nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi ya lari gitu aja lah. Aku ganti nomor lah, nggak usah bilang-bilang kamu. Aku blok aja lah, emang kenapa gitu. Ada yang kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Beyond the ego, kan? Ego, all about ego ya. Move forward. Live in the moment. Self-creation. Do not be frustrated. Dan heart of the matter. Oke. Ini ya. Ini ada Aquarius ya, Libra, Gemini, terutama Libra. Aku sih ngelihatnya orang ini merasa ada yang tidak seimbang di hidup dia. Ya memang nggak seimbang ya. Dia tuh merasa kayak aku tuh mencintai kamu ya. Jadi aku rasa kalau perasaan ini ada, aku harus ngomong ke kamu nih. Aku harus bicara jujur kalau aku mencintai kamu, supaya aku stabil gitu ya, nggak menyimpan, nggak memendam ini terus-terusan. Beberapa gitu. Tapi ada juga yang kayak aku mau melangkah ke depan, tapi aku merasa masih ada kamu yang tertinggal di belakang. Aku sebenarnya masih ngekip kamu di dalam hatiku. Aku belum lepasin, aku belum ikhlasin kamu gitu. Orang ini menyadari kayak kita sulit kayaknya bersama, kita kayaknya sulit bersatu, entah karena apa gitu ya. Mungkin kalian beda-beda masalahnya ya, bisa tentang ego, bisa tentang ya kita nggak sama atau ada yang lain. Jadi kayak merasa surrender aja gitu ya, pasrah, berserah, atau memang ya udah kita endingkan aja. Ini beberapa dari mereka ngerasa gitu, ngerasa kayak aku sulit melangkah ke depan kalau aku belum jujur sama kamu ya. Beberapa dari mereka memang karena merasa bersalah ya, kayak ya aku tahu aku nggak guna juga sih melangkah ke depan kalau aku belum minta maaf sama kamu. Aku nggak akan berhasil di masa depan kalau aku belum menebus kesalahan sama kamu. Ini mungkin ada orang yang menyadari karma itu nyata ya.
Jadi dia merasa ya dia harus menebus sesuatu ke kamu karena dia pernah nyakitin kamu. Jadi kalau dia udah lakukan itu baru hidupnya bisa tenang gitu. Tapi ada juga yang kayak apa ya, orang ini seperti punya ikatan batin kuat sama kamu ya. Aku lihat itu ada The Lovers. Terus di sini ada kartu ini. Ini kayak mengindikasikan dia sulit melepaskan batinnya dari kamu ya. Sulit banget. Jadi mungkin beberapa kalian ngerasa apa bisa ya orang kayak gini jujur gitu, apa bisa ya orang kayak gini tuh mengakui semuanya gitu, entah kesalahannya, entah isi hatinya, apakah bisa gitu. Tapi at the end ya dia mau gitu, satu persatu dia akan buka ke kamu. Misal kayak ya pertama dia mengakui kalau dia tuh punya kesalahan sama kamu, yang kedua dia bakalan ngasih tahu isi hatinya sama kamu gitu. Istilahnya kalau cinta ya cinta gitu, memang dia cinta. Bahkan orang ini tuh udah mulai obsesi sama kamu ya, terutama kalian yang nge-up hidup kalian di sosmed ya, terutama kalian yang nge-publish gitu identitas kamu lah, hidup kamu di sosial media, atau ya kamu nge-publish foto kamu, entah foto profil atau apa, ya dia kayak obsesi sama kamu, ngeliatin foto kamu terus ya. Apalagi kalau kalian ini yang makin menarik ya, itu nilai kalian makin bagus ya, obsesinya makin meningkat ke kamu. Jadi kayak mau berfantasi kalau lihat foto kamu, jadi kayak mau berhalusinasi, membayangkan kayak sexual attraction gitu ke kamu, ada daya tarik seksual dia ke kamu, membayangkan yang enak-enak gitu ya, seperti itu yang dia bayangin ke kamu. Jadi orang kayak gitu tuh udah obsesi sebenarnya, tapi lucunya dia males nih bertingkah laku atau membuat tindakan itu. Dia males, dia lebih kayak ya aku obsesi tapi dalam diamku. Ya lucu sih. Tapi ada suatu momen nantinya ya, at the end, entah memang semesta mempertemukan kalian atau dia nggak bisa mengelak untuk berkomunikasi dengan kamu. Jadi kalau dia misalnya berkomunikasi dengan kamu, ada nanti suatu momen dia kayak keceplosan aja gitu, keceplosan, seperti dia memuji kamu, seperti kayak tiba-tiba dia bilang dia tertarik sama kamu atau dia kangen sama kamu, seperti itu. Atau kayak ya dia sampein sih unek-unek ke kamu, kayak misalnya aku tuh butuh kamu deh, aku mau minta tolong deh, soalnya masalah hidupku begini begitu, keadaanku kayak gini kayak gitu. Nah tapi ya kadang itu sih kamu jadi sulit melihat dia tuh memang jujur untuk tulus atau jujur untuk memanfaatkan. Nah takutnya gitu sih. So ya gimana ya, sebenarnya aku rasa dia akan ngomong sih ke kamu kayak misalnya, aku tuh nggak bermaksud memanfaatkan kamu banget gitu, tapi memang gimana ya, hanya kamu yang aku percaya, hanya kamu yang aku andalkan, hanya kamu yang bisa mensupport aku, membantu aku gitu, hanya kamu yang inisiatif, seperti itu. Jadi ya lucu sih orang kayak gini. Dan ya kenapa dia pengen jujur ke kamu, karena dia tuh kadang merasa capek ya, capek memendam semuanya sendiri. Bisa tentang ya, aku tuh pengennya sama kamu, aku pengen memiliki kamu, tapi ya gitu, masih dia pendam. Terus ya dia ada kerinduan sama kamu, terus dia gak terima kalau kamu bahagia sama yang lain, tidak bersama dia. Ya itu perasaan akan meledak nantinya ya, akan jadi bom yang meletus suatu saat nanti, dan dia gak akan tahan gitu. Makanya jangan heran ya
ya mungkin beberapa kalian udah ngerasain, ada orang yang tiba-tiba yang nggak ada angin nggak ada hujan dia hubungi kamu gitu loh, kayak setelah sekian lama atau beberapa waktu tiba-tiba kan dia pernah diam lah atau apa, tapi ada suatu momen dimana tiba-tiba ya shocking moment aja gitu, tiba-tiba dia ngubungin kamu dan kamu ngerasa kok bisa ya gitu. Ini beberapa kalian udah ada yang ngerasain, jadi congratulations lah ya, ada titik terang gitu kan. Tapi ada juga beberapa kalian yang belum, ada beberapa yang belum. So ya relax aja sih, nggak perlu harus menanti-nanti gitu, karena kalau memang tepat pada waktunya dia akan hadir sendiri gitu, komunikasi langsung ke kamu, dan itu akan menjadi momen yang shock banget untuk kamu dan kamu nggak nyangka gitu. Namanya orang kalau udah meledak ya, dia udah capek memendam semuanya dan meledak gitu aja ya, dia nggak akan pikir panjang, dia nggak akan segan-segan nih misalnya buka blokiran lah, atau tiba-tiba dia hubungi kamu lewat nomor barunya atau apa ya, kayak gitulah. Tapi ini dia pergerakannya kayak gitu setelah kamu benar-benar melepas gitu, setelah kamu benar-benar kayak ya aku juga nggak ngarep lagi sama dia gitu, aku udah biasa aja sih, terkoneksi sih iya, tapi lebih kayak ya udah gitu. Kalau orangnya memang senangnya gitu ya biarin aja gitu, dia mau apa ya terserah lah gitu. Di saat kamu udah ngerasa bodoh amat dan terserah lah gitu kan, ya saat itu energinya tiba-tiba ya pengen jujur ke kamu gitu. Lanjut ya. Ini ada Egg of Swords, Five of Wands, ini ada Ten of Cups ya, Three of Pentacles, High Priestess, Six of Swords. Jadi ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang strong Cancer, Pisces, Scorpio ya. Bisa energi aja. Ini ada Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus. So ya aku rasa ya suatu saat semesta itu akan memberikan energi ke dia supaya dia itu ingat kebaikan-kebaikan kamu gitu. Entah ini mungkin buah dari kesabaran kamu, entah ini mungkin ya semesta sedang berpihak pada kamu, kamu sudah surrender, ikhlas, merelakan, memaafkan ya, walaupun belum melupakan tapi kamu sudah memaafkan, itu luar biasa. Ada hadiah dari semesta ya, Tuhan ngasih ya sesuatu yang kamu gak duga. Selain kamu diberi rezeki, diberi kemudahan hidup ya, kamu tuh juga akan kaget melihat orang ini tiba-tiba tidak seegois yang biasanya lagi ya gitu. Jadi suatu saat kamu ya bakalan melihat, oh ternyata dia nggak gengsi lagi ya gitu, dia udah nyapa aku duluan. Dia udah mau nih berteman di sosmed. Nah beberapa kalian akan ngerasakan itu, udah ada yang merasakan, tapi ada juga yang nanti merasakan itu. Tapi kembali lagi aku ingatkan, jangan menanti-nanti, tetap fokus sama diri kamu ya. Biarkan semesta sendiri yang menggerakkan orang ini ke kamu. Jadi orang ini nanti tidak akan seego yang waktu itu lagi. Mungkin cintamu, kasih sayangmu, kelembutanmu, kesabaranmu itu ternyata seiring berjalannya waktu bisa meruntuhkan egonya. Jadi ya cinta itu luar biasa sih. Kita yang punya benteng ego terlalu tinggi itu pada akhirnya roboh juga ya. Pada akhirnya ego itu bisa runtuh, bisa roboh kalau cinta itu udah sangat kuat ke kamu gitu.
Jadi orang ini bakalan ngomong kayak ya mungkin dia saying sorry ke kamu, seperti kayak ya sorry ya, aku tahu kok aku orangnya gimana ya, aku waktu itu nggak bisa jujur sama kamu gitu. Sorry ya, waktu itu aku jual mahal. Sorry ya, aku tuh waktu itu nggak mengapresiasi kamu, seperti itu. Ada juga yang kayak bener-bener dia ngaku, sorry ya, aku tuh gengsi banget orangnya, aku egois banget. Nah, beberapa ada yang akan ngomong jujur seperti itu. Terus dia bakalan jujur kayak, aku tuh gengsi memang karena dari sononya gitu ya. Memang dari pembawaan diriku kayak gini dari dulu. Aku orangnya ngejaga harga diri banget. Terus ya jujur aja sih, aku sulit terbuka sama kamu karena ya aku tuh ada gejolak batin gitu, ada konflik batin sebenarnya. Kamu tuh memang mencintai aku nggak? Kamu benar-benar menjadikan aku satu-satunya nggak gitu? Soalnya waktu kita lose contact ya, aku ngelihat kamu nggak mau cari aku. Ya aku salah sih. Aku egois banget ngarepin kamu kejar-kejar aku, padahal kamu selama ini udah berjuang gitu. Ya aku ngerti, tapi ya aku pengen aja dengar dari kamu gitu, kamu mau nggak memilih aku daripada yang lain, seperti itu. Ya kalau ada yang lain itu sih yang berat. Aku sulit ngomong jujur ke kamu, istilahnya ya mungkin perasaanku ini harus aku pendam, semua yang aku rasakan ke kamu tuh harus aku denial, harus aku tolak gitu, seperti itu. Cinta mungkin datangnya di waktu yang gak tepat, atau aku gak bermaksud nyakitin kamu, tapi ya mungkin aku harus begini supaya gak semakin menyakiti gitu. Kalau aku ada yang lain nih, aku gak mau semakin menyakiti kamu, membiarkan kamu berjuang sendirian. Tapi kalau kamu yang ada yang lain ya, kalau misalnya kamu yang ada orang lain, aku tuh gak mau juga menyakiti diriku sendiri. Aku takut kecewa. Aku juga gak mau kamu bimbang. Aku juga gak mau merusak hubungan sama yang lain gitu. Ya aku terlihat egois, tapi ya aku rasa kita harus menjaga yang terbaik untuk semuanya, bukan hanya untuk kebaikan kita berdua aja, seperti itu. Berat banget ya. Aku pengen minum dulu. Ntar ya, minum dulu. Kayak gitu. Jadi ya mungkin itu beberapa kalian yang hubungan kalian itu memang relasi kalian, koneksi kalian nggak hanya intens di kalian berdua, tapi mungkin ada pihak lain, orang lain ya. Aku ngerasa banget, entah itu pihak keluarga juga atau teman, kayak ngefek banget gitu ke relasi atau koneksi kalian. Ngefek banget sebenarnya. Ini beberapa menjaga nama baik ya. Dia ngejaga nama baiknya. Mungkin dia orangnya terpandang, gengsian. Ngejaga nama baik keluarganya mungkin. Atau dia ngejaga nama baik kamu gitu. Beberapa seperti itu. Jadi kayak ya biarlah aku diam 1000 bahasa. Biarlah mungkin aku selamanya seperti ini. Yang penting kita semua baik-baik aja gitu. Ya kalau sakit sih ya memang sakit gitu, sakit banget malah ya. Dan aku rasa kamu tahu lah gitu ya, kamu ngerasain sakit, pasti sakit banget ya. Masih sulit untuk bersama padahal saling mencintai gitu. Terus ya sejujurnya dia juga sama kayak kamu, apalagi kalau ini mirroring energy ya, seperti twin flame gitu ya. Mungkin rasa sakit ini harus kita rasakan bareng-bareng, karena ada banyak karma yang harus kita bayar. Bisa karma kita sendiri,
karma dari yang di masa lalu, keluarga dan sebagainya, seperti itu. Jadi ya mungkin memang terlihat abu-abu ya di saat kita dealing sama orang yang banyak diam, tidak jujur gitu. Tapi bukan selamanya dia seperti itu ya. Bisa saja dia butuh waktu untuk benar-benar nyampein kejujurannya ke kamu. Tapi ada juga yang memang tidak mau jujur karena dia merasa ya kalau kita lanjut nih, kita berjuang, itu kayaknya sia-sia gitu. Jadi ya aku orangnya juga takut gitu sama hasil yang tidak memuaskan. Kalau nggak berhasil hubungan dengan kamu tuh gimana gitu. Ada juga di sini orang yang memang dia tuh kayak pengen ngomong jujur ke kamu, kalau dia tuh juga memprioritaskan yang lain ya, entah kerjaannya lah, masa depannya, bisnisnya atau apa, atau ya dia pengen bilang ke kamu kayak ya banyaklah prioritas dia ya. Ini beberapa nggak hanya kamu yang dia sayangi ya, dia juga menyayangi keluarganya, dia menyayangi orang lain atau apa, atau dia sudah terlanjur nih sama yang lain, atau dia sudah terjebak di situasi yang dia sulit keluar dari situasi itu ya. Makanya aku ngerasain sense kayak ada cinta yang datangnya terlambat gitu. Bisa kayak dia menyadari dia mencintai kamu, tapi di saat sudah ada yang lain gitu. Beberapa ini hubungan past life ya, dulu kita biasa-biasa aja, tapi kok gue lost contact nih sama lo, itu kok menyakitkan banget gitu. Tiba-tiba gue ada niat mau cariin lo lagi gitu. Dan ya aku sih ngerasa kamu juga punya perasaan seperti itu ya. Kamu merasa kayak ini udah lama banget kok connect lagi nih sama dia, ada apa, seperti itu. Itu sih. So di situ beratnya. Tapi honestly, sejujurnya dia mau bilang kalau perasaannya dalam banget ke kamu. Kalaupun gak bisa bersama, kalaupun udah terlambat ya, dia mau kok ikhlasin kamu. Tapi kembali lagi ke yang aku bilang, orang ini kayak berat banget melangkah ke depan sebelum dia beresin urusan hatinya sama kamu. Seperti itu. Ada orang yang seperti itu memang ya. Dia udah ada kesadaran diri kayak ya mungkin aku berat nih melangkah ke depan, karirku, rezekiku mandek itu ya karena aku belum nyelesain sesuatu sama kamu gitu. Jadi ya itu sih yang mau dia jujurkan, apa yang dia rasakan. Terus kayak ya kalau dia ada salah dia pengen kamu memaafkan. Terus apa yang pernah kalian sepakati atau apa yang pernah mengganjal itu bakalan diklarifikasi juga, seperti itu. Tapi kalau bisa bersatu sih ya syukur gitu ya. Kalau enggak juga nggak usah diambil pusing ya. Ya nggak enak sih sebenarnya. Nggak usah diambil pusing juga ya, kepikiran. Cuma segala sesuatu yang terjadi ya sampai detik ini itu udah menjadi kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa menjalani gitu. Lakukan yang sebaik-baiknya aja. So kalau orang ini datang atau menghubungi, ngomong jujur nih, misal kayak lu tahu nggak sebenarnya gue dari dulu suka sama lo, atau lo tahu nggak dari dulu gue nggak bisa lupa sama lo, atau ya dia ada aja sih bahas-bahas itu. Ini bisa vice versa, ada seseorang yang bakalan jujur soal itu kayak apa aku aja yang susah melupakan kamu gitu juga nggak sih. Nah seperti itu ya, sampai kalian benar-benar ngerasa oh iya ternyata kita tuh merasakan hal yang sama. Itu ternyata yang mengganjal ya. Kita tuh banyak salah paham ternyata itu ya yang mau diklarifikasi. Nah nanti bakalan sama-sama oh iya ya aku menerima sih, oh iya berarti ini orang bikin salah karena ini ya, oh iya. Terus
ya banyak lah gitu ya. Jadi kayak kamu bakalan mengerti teka-teki yang terjadi selama ini tuh terungkap ya, karena kejujuran dia ke kamu, dan kamu mau jujur juga sama dia supaya ya beres lah gitu ya konflik batin kamu sama dia, dan kedepannya kalian bisa melanjutkan hidup dengan lancar gitu. Oke, jumping card ini ada appreciation, financial constraints, envy, man holding a heart, goddess of the moon. Oke, bottom of the deck, anxiety. Sudah kuduga ya. Gitu sih. Jadi orang ini suatu saat tidak bisa mengelak lagi. Siapa sih yang tahan ya? Dia tuh bakalan ini terus tertekan batin setiap hari kalau nggak jujur sama kamu. Suatu saat dia capek sendiri sih, kayak orang yang udahlah bodoh amat lah, masa bodoh lah, nggak perlu lagi lah gengsi gitu, nggak perlu lagi ego, atau kayak ya aku harus kejar dong kebahagiaan aku, masa aku mikirin orang terus gitu, aku pengen bahagia juga, aku harus bergerak nih ke kamu. Nah, orang yang udah terlalu lama nih ya dia berpikir, terlalu lama dia mempertimbangkan, atau ya kebanyakan mikir dia selama ini, pada akhirnya dia ngerasa ya udah, gue harus ngelakuin sesuatu, gue pengen bahagia gitu, dan gue bahagia sama lo. Gitu beberapa ya, dia akan merasa aku lebih bahagia nih sama kamu, kayaknya aku lebih semangat menjalani hidup. Kayaknya kalau hidup sama kamu, hidupku stabil. Kayaknya kalau aku sama kamu, aku stabil emosional, stabil secara cuan gitu. Ya beberapa kalian kalau kamu orangnya memang bercuan, beruang, atau memang kamu orangnya bisa menghasilkan, apalagi kalau kamu punya kualitas yang bagus ya, dia mengapresiasi banget. Aku rasa kamu yang jadi nomor satu yang ingin dia kejar gitu ya. Ya mungkin dia kayak berkelana dulu lah, berpetualang dulu, tapi kan at the end dia akan mencari yang benar-benar terbaik gitu. Dia akan memilih orang yang kualitasnya paling bagus. Dan aku rasa ya ketika dia udah nggak tahan lagi, dia akan bergeraknya ke kamu. Seperti itu. Beberapa ini akan segera ya. Cuma kasus kalian ya, kasus kisah kalian kan beberapa itu nggak sama. Ada yang memang butuh waktu lama, bisa saja itu untuk membayar karma dulu dianya. Jadi dia belum layak didekatkan ke kamu kalau dia belum membayar semua karmanya. Jadi ya kalaupun dia harus begitu dulu sama yang lain dulu, atau begitu dulu lah nasibnya ya, itu karma yang harus dia bayar dulu sebelum dia benar-benar layak untuk didekatkan ke kamu. Dan kamu pun harus positive thinking ya. Misalnya kamu hidupnya begini dulu, takdir kamu begini dulu, ya syukuri aja. Mungkin ini dulu jalan Tuhan untuk hidup kamu. Kamu kayaknya harus dibahagiakan dulu nih sama yang lain. Nah, kamu harus berbahagia dulu dengan perkembangan hidup. Berjuanglah untuk karir, kerjaan, bisnis, usaha kamu, supaya kamu berbahagia juga dalam hal itu. Sebelum kamu benar-benar nanti bisa mendapatkan berkah yang lainnya lagi. Ya, berkah kayak bisa bersatu sama dia gitu. Tapi setidaknya kan Tuhan udah ngeluarkan kamu dari situasi toksik yang sekarang kamu benar-benar dikasih anugerah untuk hidup lebih baik. Masalah orang ini mau segera jujur sama kamu atau dia lambat, ya urusan dia aja ya. Dan itu pasti atas seizin yang maha kuasa. Oke lah. Sekarang kita lihat cirinya, bisa dia, bisa kamu, bisa kalian, bisa berapa ya. Ini ada huruf T, H, Z, Y, F, B, M, G, I, V, D, A, J, O, N, W, U, E. Ada Singapura, Jakarta, Gorontalo, Australia,
Australia, Aceh, Banten, Malang, Kupang, Solo, Bali, Ternate, Semarang, Palu, Cilacap, Kalimantan, Batam, Papua, Korea. Ada yang suka Korea atau pengen ke Korea? Ini ada Bogor, Jambi, Brunei Darussalam, Depok, Taiwan, Jogja, Eropa, Medan. Wah, mungkin ada dari sini, pernah ke sini atau pengen ke tempat yang aku sebutin tadi. Itu ya. Jadi sampai di sini dulu, Om, Tante, Kakak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.